fucking Kill Bill kid killed himself, sir. Be alright, Mr. Tuss. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Tuss yang dirilis tahun 2014. Sebuah film horor komedi yang mengangkat tema hukum tuai tabur benih. Siapapun yang berbuat pasti akan menerima akibatnya. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Clear. Nice. Film dimulai dengan memperkenalkan dua podcaster bernama Wallace dan Teddy. Keduanya sering membahas berbagai kejadian aneh dan viral dari video-video yang beredar di internet, lalu menjadikannya bahan candaan di dalam podcast mereka. In her words, you don't get. Suatu hari, Wallace mendapat kiriman video berjudul Kill Bill Kid dari seorang penggemar yang ia temukan di dalam handphone bekas yang baru saja dibelinya. Dalam video itu, nampak seorang remaja sedang melakukan aksi gaya-gayaan ala samurai menggunakan pedang asli. Tapi konyolnya, remaja itu malah tanpa sengaja memotong kaki kanannya. Bukannya bersimpati atas musibah yang terjadi, dua podcaster itu justru mengolok-olok kebodohan remaja tersebut. Wallace bahkan penasaran apakah si ahli mutasi diri itu akan menyimpan kakinya sendiri atau tetap melanjutkan kebodohannya sambil terus menertawakannya. Untungnya, Teddy segera menyetop pembicaraan karena dia mulai merasa kasihan meski Teddy juga tidak berhenti tertawa. Hanya dalam sekejap, podcast mereka trending di internet, yang pada akhirnya membuat Wallace memutuskan akan mengunjungi remaja itu untuk mewawancarainya. This just feels gamey. Namun, ketika Wallace menyampaikan rencananya pada Ellie, kekasihnya itu melarangnya pergi. Sejak menjadi podcaster, Wallace sering mengabaikannya. Bahkan, kebiasaan Wallace mengolok-olok seseorang menurutnya nggak lucu sama sekali. Ellie lebih menyukai sosok Wallace yang dulu, sederhana dan tidak berlebihan. Wallace berdalih, Wallace yang dulu hanyalah sosok manusia nggak berguna. Sementara, Wallace yang sekarang adalah pria tampan yang bisa menghasilkan $100.000 dalam setahun. Terlebih, ada beberapa perusahaan menawari kerjasama jika Wallace bisa membuat podcast yang lebih menarik dari sebelumnya. Ellie pada akhirnya mengalah dan berharap Wallace mau mengajaknya. Tapi Wallace menolak karena dia ingin fokus selama mengumpulkan bahan. Oh, you got your can of do's and you got your can of don'ts. Singkat cerita, Wallace pun terbang ke Kanada di daerah yang disebut Manitoba. Namun setibanya di sana, Wallace justru mendapati bahwa bocah samurai itu baru saja dimakamkan setelah bunuh diri menggunakan pedangnya. Yang mana di dalam pesan terakhirnya, remaja samurai itu mengaku nggak sanggup hidup dengan satu kaki, serta menjadi bahan ejekan tetangga yang terus menertawakannya usai mendengarkan siaran podcast. Hey, fucking Kill Bill kid killed himself, sir. Hey fucker, you ready for this? Nah, bukannya ikut melayat serta mengucapkan bela sungkawa, Wallace justru kesal dan menyebut bocah itu sangat egois. Seharusnya bocah itu menunggu kedatangannya sebelum bunuh diri, agar Wallace bisa melakukan wawancara demi mendapatkan bahan konten. Meski begitu, Wallace tidak ingin menyanyiakan perjalanan itu. Mumpung lagi ada di Kanada, Wallace akan mencoba mencari sesuatu yang bisa dijadikan bahan podcast. Hello, I'm an old man who has enjoyed a long and storied life at sea. Kemudian, saat lagi kencing di toilet kafetaria, Wallace menemukan selembar catatan yang ditulis seorang kakek tua bernama Howard, mantan pelaut kesepian dan hidup sendirian di daerah Bifrost, Manitoba. Dalam catatan itu, si kakek mengatakan siapapun yang bersedia datang untuk mendengarkan kisah petualangannya dipersilahkan menginap di rumahnya yang megah tanpa biaya sepeser pun. Seakan mendapat durian runtuh, Wallace pun tidak menyanyiakan kesempatan itu lalu menghubungi si kakek untuk meminta alamat tinggalnya. Baginya, ini bukan soal menginap gratis, tapi peluang mendapat bahan podcast terbaru. That'd be amazing, sir. Yes, thank you. Sebelum berangkat, Wallace mampir ke Indomaret untuk membeli minuman, lalu bertanya pada mbak-mbak kasir sejauh apa kota Bifrost, agar Wallace bisa memberitahu si kakek perkiraan waktu perjalanan.
Setibanya di sana, Wallace mendapati kakek itu tinggal di sebuah rumah besar dan mewah bernama Pipi Hill, berdiri di area hutan yang cukup sunyi. Hello? Hello, up here, please. Mr. Howe? Good evening. Masuk ke dalam, Howard menyambut Wallace dengan sangat ramah, lalu meminta maaf jika ia menyebutnya sambil duduk di kursi roda karena kedua kakinya lumpuh. May I welcome you to Pippy Hill, my home? Singkat cerita, setelah keduanya saling memperkenalkan diri, Howard mulai menceritakan pengalaman hidupnya sambil menikmati segelas teh hangat. My second wife. Dalam kisahnya, Howard mengaku pernah menjadi koki di sebuah kapal semasa Perang Dunia Kedua. Pekerjaan itu memberinya kesempatan keliling dunia sambil berburu hiu legendaris The Great White, yang katanya memiliki panjang 7 meter dan berat 3 ton. Bahkan saking besarnya, hiu itu disebut dewa pemangsa paus. And heard the screams and the crew silence. Namun di suatu malam yang gelap, kapal Anastasia yang mereka tumpangi tenggelam setelah menabrak bongkahan es di perairan Rusia. Selama berjam-jam, Howard terombang-ambing di tengah laut sambil terus berenang sekuat tenaga sampai menemukan daratan. Nah, dari situlah Howard bertemu dengan penyelamatnya yaitu Mr. Tusk. Tapi dia bukan seorang manusia, melainkan seekor walrus yang sengaja ia beri nama seperti nama seorang temannya bernama Mr. Tuskegee. A walrus? A walrus saved your life? Yes. So I called my companion Mr. Tusk, whose name was Mr. Tuskegee. Orang-orang sering menyebut walrus adalah anjing laut, tapi sebenarnya keduanya merupakan spesies yang berbeda. Walrus berukuran lebih besar dan punya sepasang gading yang besar, sementara anjing laut berukuran lebih kecil. A walrus? A walrus saved your life? Selama terdampar, Howard sering bersandar pada tubuh Mr. Tusk karena membuatnya hangat dan merasa memiliki teman di tengah pulau terpencil. Untuk sejenak, kisah itu membuat Wallace hampir nggak percaya. Tapi ketika Wallace menemukan tangkur walrus di dinding, Wallace berpikir mungkin saja kisahnya itu benar-benar nyata. Namun tiba-tiba, Wallace merasa sangat mengantuk sebelum akhirnya jatuh pingsan. Bukannya panik, Howard malah berkata, jangan khawatir Mr. Tusk karena semuanya akan baik-baik saja. Seolah kejadian itu sudah ia rencanakan. It'll be all right. Esok paginya, Wallace terbangun lemas di atas kursi roda dan mendapati Howard duduk di depannya sambil mengelus-elus benda mirip seperti gading. I must say you scared the bejesus out of me. Wallace lalu bertanya apa yang terjadi padanya dan kenapa tubuhnya sangat lemas. Howard menjelaskan semalam ia melihat seekor laba-laba beracun merayap di pahanya. Sepertinya laba-laba itu menggigit kakinya hingga membuatnya bengkak. Sampai-sampai Howard memanggil dokter datang ke sini untuk menanganinya. Nah, ketika Wallace mengangkat selimut untuk melihat kakinya, Wallace dibuat terkejut mendapati kakinya hilang sebelah. Oh my God! Howard memberitahu dokter terpaksa mengamputasi kakinya agar racun itu tidak menyebar. Wallace kembali bertanya jika memang benar kenapa dia tidak dirawat di rumah sakit. Howard mengaku nggak tahu, dokter hanya mengatakan di rumah sakit itu banyak penyakit, jadi lebih baik memulihkan diri di dalam rumah. I need a phone. I gotta call my family. Seolah nggak terima, Wallace minta Howard mengambilkan handphonenya untuk menghubungi dokter dan keluarganya. Tapi Howard menolak, karena dokter udah mewanti-wanti agar menjauhkan Wallace dari handphone yang bisa mengganggu pemulihannya. I wanna talk to him. Wallace merasa apa yang dikatakan Howard itu nggak masuk akal. Bahkan semakin Wallace bertanya, bicara Howard itu semakin ngelantur. Oh, no. It doesn't make any sense. Where's the doctor? I wanna talk to him. Why am I still here? Why am I in the hospital? You're not eating. Lalu saat makan malam, Wallace hanya diam dan membisu. Bukan karena nggak lapar, tapi Wallace itu sama sekali nggak bisa menggerakkan tangannya. I can't move my arms. It is capital for the leg pain. Howard bilang mungkin hal itu disebabkan efek samping obat bius pasca operasi. Namun perkataan Howard itu justru membuat Wallace curiga. Apa benar kakinya itu diamputasi gara-gara gigitan laba-laba? Legion of legs, etc., etc. It was very small. Typical spider. Pria itu mengiyakan. Hewan itu berkaki banyak, lalu menyanyikan lagu laba-laba kecil untuk menghibur Wallace. Now came the rain and washed the spider out. The itty bitty spider crawled up. Perilakunya tersebut membuat Wallace sangat jengkel, lalu memaki Howard dan menyebutnya orang tua gila. Let me out of this chair, you fucking psycho!
Nah, di luar dugaan, Howard tiba-tiba bangkit dari kursi rodanya, menghampiri Wallace kemudian menamparnya karena terlalu berisik. Shall we dispense with the chafa, Mr. Brighton? Kakek tua itu lantas memberitahu Wallace rencana busuknya, yaitu akan mengubah Wallace menjadi seekor walrus. Bahkan, Howard sudah menyiapkan kostum walrus yang dibuat dari kulit manusia. Lalu dengan sedikit perubahan, pakaian itu pasti cocok dengannya. Their mistake was they looked for the monsters out there. Selain itu, Howard juga mengaku sengaja membuat Wallace pingsan dengan mencampurkan obat tidur dosis tinggi ke dalam teh yang diminumnya. Lalu dalam keadaan pingsan, Howard mengamputasi kakinya agar Wallace nggak bisa kabur dari tempat ini. This man, indeed. Howard berkata semua ini adalah salah kapal Anastasia. Jika kapal itu tidak tenggelam, maka kejadian hari ini tidak akan terjadi. Mendengar rencana gila itu, Wallace semakin histeris dan berteriak. Howard mengira Wallace kerasukan walrus lalu ikutan melolong saling sahut-sahutan. Sementara di rumahnya, Ellie mulai khawatir setelah 3 hari nggak dapat kabar apapun dari Wallace. Wanita itu mulai curiga Wallace sengaja menghilang demi bersama wanita lain. Mentang-mentang udah jadi terkenal. Dugaan itu diperkuat pernyataan Teddy yang saat ini lagi berduaan dengan Ellie, bahwa pacarnya itu sering bersikap aneh belakangan ini sambil mencoba menenangkannya. Dude, she just wants to go with you. Nah, jadi sebelum pergi, Teddy itu sempat menyarankan agar Wallace mengajak Ellie ke Kanada sekalian liburan. Tapi Wallace malah menolak karena Ellie sering bertentangan dengan dirinya. Lagi pula, Wallace ingin fokus mencari bahan konten ataupun pergi bersama wanita lain yang mungkin ia temui di sana. Malam itu, Ellie mencoba menghubungi Wallace. Wallace yang lagi tidur pun terkejut mendengar dering ponselnya, yang ternyata enggak dibuang dan berusaha mengambilnya. Tapi karena kelamaan enggak diangkat-angkat, Ellie jadi kesal lalu ngecas handphonenya dalam keadaan silent. Karena itu, meski Wallace berulang kali menelpon balik, Ellie tidak mengetahuinya. I'm worried. Bersama dengan itu, Teddy yang ternyata masih ada di kamar Ellie melihat panggilan masuk dari Wallace. Tapi ia sengaja mengabaikannya karena takut ketahuan lagi berduaan di kamar Ellie. Nah, karena nggak kunjung ada respon, Wallace mengirim pesan suara untuk memberitahu Ellie bahwa dirinya disekap seorang psikopat tua bernama Howard di daerah Manitoba, Kanada. Tempat ini berjarak 2 jam perjalanan dari Winnipeg. Mereka harus bergegas mencarinya. Psikopat gila itu baru saja memotong kaki kirinya, membuat Wallace khawatir dia tidak akan selamat. Namun tiba-tiba, psikopat tua itu muncul di belakangnya lalu memukul Wallace hingga pingsan. Dan malam itu juga, Howard mulai memotong-motong bagian tubuh Wallace untuk dimodifikasi menjadi seekor walrus. That Duplessis, Quebec. Sambil mengoperasinya, Howard menceritakan masa kecilnya yang menderita. Suatu hari, rumahnya disatroni perampok. Ayah dan ibunya dibunuh dengan kejam. Dan sejak saat itu, Howard tinggal di sebuah panti asuhan bersama anak-anak yang hidupnya hancur. Namun sayangnya, ketika pemerintah menghentikan pendanaan, tempat itu diubah menjadi rumah sakit jiwa. Di sana, Howard mulai menjalani hidup keras. Dia dipukuli dan disiksa setiap hari. Sampai akhirnya, Howard berhasil kabur dari sana, naik kapal dan pergi kemanapun laut membawanya. Hal ini seakan menjelaskan kenapa Howard bisa menjadi seorang psikopat yang tak lain disebabkan oleh trauma masa lalunya. Better to be a walrus. Esok paginya, Ellie menjadi panik setelah membaca pesan darurat dari Wallace. Karena itu, Ellie dan Teddy segera terbang ke Manitoba, Kanada mencari Wallace. Namun, karena Wallace hanya memberi ancer-ancer tanpa alamat pasti, keduanya mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus penculikan tersebut. And we don't have a Howard Howe anywhere in Manitoba. Well, I did some checking. Nah, ketika mendengar kasus penculikan, polisi itu mempertemukan mereka dengan seorang detektif bernama Lapointe. Seorang detektif yang mendedikasikan dirinya demi mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan berantai selama 10 tahun ini. Namun sayangnya, saking minimnya petunjuk, Lapointe hampir menyerah dan ingin menutup kasus tersebut. Sampai akhirnya, dia mendengar petunjuk baru dari mereka berdua, yang ia yakini bisa menuntunnya ke psikopat bernama Howard tersebut. It is probably going to be 24 pretty soon. Sejauh ini, korban yang dilaporkan jumlahnya 23 orang. Dan jika Wallace benar-benar diculik psikopat tersebut, maka dia akan menjadi korban ke-24. Howard Howe. I believed that 2 years back.
I met this son of a bitch. Meski minim petunjuk, Lapointe menduga dia pernah bertemu dengan psikopat itu tapi tidak menyadarinya. Sekitar 2 tahun yang lalu, Lapointe menerima laporan tentang hilangnya pemain hoki bernama Gregory. Sebelum hilang, seorang saksi melihat Gregory membaca iklan di dinding toilet yang menawarkan tempat tinggal sementara di suatu daerah. Karena itu, Lapointe segera menyelidiki beberapa rumah di daerah tersebut. Sampai di suatu hari, dia menemukan sebuah rumah yang sesuai dengan ciri-ciri di dalam iklan. Did you come here about the spider? Rumah itu dihuni seorang lelaki tua yang mengaku bernama Bartolomeo. Saat bertemu dengannya, Lapointe punya kesan Bartolomeo ini adalah lelaki jompo yang mulai pikun karena bicaranya sedikit ngelantur dan berulang kali menceritakan laba-laba raksasa yang kerap muncul di toiletnya. They call it the hobo spider. And The hockey player Gregory Gumtree from Quebec City. Lalu saat ditanya tentang Gregory, lelaki tua itu mengaku belum pernah mendengar namanya. Meski begitu, Bartolomeo menyukai olahraga hoki, bahkan sering pergi ke arena untuk melihat anak-anak berlatih. Nah, karena tidak ada tanda-tanda mencurigakan, Lapointe pun berpamitan dan memintanya berhati-hati karena di sekitar sini ada monster biadab berkeliaran. Tapi responnya di luar dugaan. Lelaki tua itu berkata monster sesungguhnya adalah manusia. savage animals are the human beings. Setelah beberapa hari, Lapointe akhirnya menyadari di balik ucapannya yang ngelantur tersembunyi petunjuk samar yang mengarah pada kasus yang ia selidiki. Dan saat dilakukan pengecekan, ternyata tidak ada data bernama Bartolomeo di seluruh Kanada. What is left of Curiga dengan keanehan itu, Lapointe pun kembali ke sana, tapi lelaki tua itu lenyap bagai ditelan bumi. Lalu di dalam rumahnya, polisi menemukan jasad korban dalam keadaan menggenaskan. Kedua kakinya terpotong sampai lutut dan tangannya menyatu dengan tubuhnya. Dan yang lebih mengerikan, mulut dan giginya dirubah menjadi bentuk yang aneh. Seakan korban hendak diubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. inside the hole of his mouth? Besar kemungkinan karena Howard ini sejak kecil tinggal di panti asuhan lalu berganti menjadi rumah sakit jiwa. Data dirinya tidak terdaftar dalam berkas negara. Karena itu tidak ada satu orang pun kenal dirinya yang membuat polisi kesulitan melacaknya. Dan setiap Howard menerima telepon dari calon korban, Howard selalu memastikan bahwa calon korbannya bukan polisi. Sehingga Howard selalu lolos dari kejahatannya. Terlebih sebagian besar aksinya dilakukan di desa terpencil yang jauh dari perhatian publik. Dan jika ditanya dari mana dia mendapatkan kekayaan, tentunya seorang psikopat selalu punya cara untuk mendapatkan uang. Setelah sadar, Wallace mendapati dirinya sudah berubah menjadi walrus jadi-jadian, lengkap dengan sepasang gading yang dibuat dari tulang kakinya. Selain memodifikasi tubuh luarnya, Howard juga memotong lidahnya, yang membuat Wallace tidak lagi bisa berbicara dan hanya bisa berteriak mirip seekor walrus. Setelah itu, Howard menceburkan Wallace ke dalam kolam untuk melatih insting berenangnya, yang tentu saja langsung membuatnya tenggelam karena tubuhnya tidak bisa bergerak bebas. Ketika berada di dasar kolam, Wallace melihat bangkai walrus yang mirip seperti dirinya, yang membuatnya meyakini Wallace bukan satu-satunya korban eksperimen psikopat tua itu. Human. Karena belum pengen mati, Wallace pun berusaha sekuat tenaga naik ke permukaan. Nah, saat melihat Wallace menangis, Howard berkata, tidak ada gunanya Wallace berduka, karena dia sudah diubah menjadi hewan yang menghilangkan sisi kemanusiaannya, sambil menyandarkan punggungnya ke badan Wallace yang mengingatkannya akan sosok Mr. Taz. Suatu hari, saat Howard menanti datangnya kapal penyelamat, Howard merasa sangat kelaparan. Howard menyadari satu-satunya jalan hanyalah menyembelih dan memakan daging Mr. Taz demi bertahan hidup. Meski pada akhirnya Howard berhasil selamat dari pulau itu, Howard tidak pernah lepas dari rasa bersalah karena sudah membunuh Mr. Taz yang sudah menyelamatkannya. Rasa bersalah itu akhirnya berubah menjadi obsesi ingin menghidupkan kembali Mr. Taz dalam wujud manusia. Dan sejauh ini, Wallace merupakan karyanya yang paling sempurna. Setelah itu, Howard ngajak Wallace berenang bersama, seakan mereka ini adalah sahabat selamanya.
Meski pemandangan itu cukup mengganggu bagi kita yang menontonnya. You're not prepared for me last time, Mr. Tusk. I do. You do. Yeah. Singkat cerita, setelah Lapointe mendapat petunjuk tambahan dari Ellie, Lapointe akan membantu mereka mencari Wallace. Namun sebelum itu, Lapointe meminta Ellie merinci kebiasaan Wallace saat bepergian. Ellie berkata, Wallace selalu menyempatkan diri membeli minuman di minimarket. Tanpa membuang waktu, ketiganya pun mendatangi setiap Indomaret di kota tersebut. Hingga akhirnya mereka tiba di toko yang sebelumnya dikunjungi Wallace. Beruntung, Mbak Kasir itu masih ingat dengan ciri-ciri Wallace, lalu memberitahu bahwa malam itu Wallace hendak pergi ke daerah Bifrost. Where I learned it from, isn't that weird? Ketiganya pun segera meluncur ke sana. Sampai di sana, mereka berkeliling mencari rumah dengan ciri-ciri yang disebutkan Wallace dalam pesan suaranya. Lalu di sebuah danau, Lapointe melihat sebuah mobil yang sepertinya sengaja ditenggelamkan. Dan berdasar keterangan pihak rental, ciri-ciri mobil itu sama dengan yang disewa Wallace. Lapointe menyebut mereka semakin dekat dengan Wallace lalu membekali keduanya dengan senjata untuk berjaga-jaga. So, you will fight me, Mr. Walrus! Sementara di rumahnya, Howard terlihat mengenakan kostum walrus yang sengaja ia buat untuk dirinya sendiri. Psikopat tua itu ingin menantang Wallace berduel, sesuatu yang ia idamkan bertahun-tahun yang lalu. I was rescued from the island. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, tapi nalar seorang psikopat memang sulit dipahami. Singkat cerita, adu kejantanan pun terjadi antara dua walrus jadi-jadian itu. Wallace tidak menyanyiakan kesempatan itu untuk menghajar dan membalas dendam pada Howard yang sudah merusak hidupnya. Saking sengitnya, teriakan mereka menggema hingga keluar rumah. Mendengar teriakan itu, ketiganya yang lagi berada di sekitar lokasi bergegas mendatangi sumber suara yang berasal dari sebuah rumah besar. Di waktu yang sama, Wallace hampir memenangkan pertarungan itu hingga membuat Howard terpojok. Karena itu, Howard melepas kostumnya agar lebih leluasa mengajar Wallace. Nah, saat Howard hendak mengayunkan kapaknya, Wallace lebih dulu menusuk kakinya hingga terjatuh. Tanpa ragu, Wallace langsung menusuk dada Howard dengan gadingnya dan membuatnya tak berdaya. Di saat terakhirnya, Howard berkata bahwa akhirnya dia menemukan kedamaian atas rasa bersalahnya karena membunuh Mr. Tusk. Tak lama kemudian, Teddy dan Ellie akhirnya berhasil menemukan keberadaan Wallace yang kini sudah berubah menjadi walrus. Kenyataan itu membuat Ellie tak kuasa menahan tangis dan kesedihannya. Sementara Wallace yang ingin meluapkan kepedihan hatinya hanya bisa berteriak layaknya seekor walrus. Lalu saat melihat kondisinya, Lapointe berniat mengakhiri penderitaan Wallace dengan menembaknya, karena Wallace tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Akan tetapi, Ellie yang gak tega memohon pada Lapointe agar membiarkan Wallace tetap hidup. Setahun kemudian, Ellie dan Teddy yang kini hidup bersama mengunjungi sebuah penangkaran hewan di Manitoba, tempat Wallace menghabiskan sisa hidupnya sebagai walrus. We're here. Meski namanya dipanggil berulang kali, Wallace tak kunjung menampakkan diri. Barulah setelah Ellie melempar ikan mentah ke kandang, Wallace keluar dan melahapnya layaknya seekor hewan yang kelaparan. Nampaknya sisi kemanusiaan Wallace mulai memudar setelah sekian lama hidup sebagai walrus. Namun saat Ellie kembali berteriak memanggil namanya, sisi kemanusiaannya kembali lalu menoleh ke arahnya seolah masih mengingatnya. Lalu Ellie berkata bahwa dia akan selalu mencintainya dan meminta Wallace tidak melupakannya, kemudian berpamitan. Mendengar itu, Wallace pun hanya bisa menangis meratapi nasibnya yang kini begitu menyedihkan. Nah, jadi teman-teman, apa yang dialami Wallace tersebut membuktikan karma itu nyata. Siaran podcast yang membuatnya terkenal hingga memiliki kehidupan mapan serta kekasih yang selalu ada untuknya, ternyata nggak cukup menahan dirinya untuk berhenti menghina orang yang tertimpa musibah. Bahkan Wallace itu semakin menjadi-jadi. Karena itulah Wallace langsung mendapatkan hukuman nyata di dunia. Tapi di sisi lain, penderitaan panjang yang dialami Wallace juga disebabkan Ellie yang ingin Wallace tetap hidup.
Seandainya Ellie membiarkan Lapointe melakukan tugasnya, Wallace mungkin sudah hidup dalam kedamaian. Jadi kesimpulannya, jangan sampai kita ini menjadi orang seperti Wallace, senang menghina orang lain dan berkomentar buruk di sosial media, ataupun melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain, terkecuali kepada para koruptor dan pemimpin zalim, karena memang perbuatan mereka itu sangat tercela. Yang kedua, jangan pernah membiarkan kekasihmu dekat dengan orang lain, karena teman yang memanfaatkan kesempatan itu ada di dunia nyata. Dan yang terakhir, jika kita belum bisa berbuat kebaikan, setidaknya jangan menyusahkan orang lain. Karena dengan tidak menyusahkan orang lain, itu sudah termasuk kebaikan. Jadi, cukup sekian saja. Terima kasih sudah menonton, saya selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video.